Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di pagi ini. Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18 berkata begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buahlah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 8. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau yang sementara menjaga memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh beraktivitas, menjalani tugas kerja kami. Dan di minggu pagi ini, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami memohon Engkau berkenan menilik keberadaan hidup kami, sebab sebagai manusia kami menyadari akan keterbatasan kami. Seringkali dalam kami menjalani hidup, ketika kami berucap, ketika kami berpikir dan bertindak, yang seringkali menyakiti hati Engkau. Karena itu kami memohon pengampunan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 34. Di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, musnahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 358. Semua yang letih lesu. Jemaat diundang berdiri, dan mari saat ini kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita sambut dengan melakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 253, Majulah, Maju. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami siap untuk membaca dan memahami firman. Kami tetap terus berdoa dan bermohon kepadamu Bapa. Beri kami kemampuan
untuk boleh mengerti firman, sehingga kami boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di minggu yang berjalan ini kita akan membaca kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10. Pengkhotbah pasal 10 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayat 20. Lalat-lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipangut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kekebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa
orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap manusia kita dianugerahkan hikmat oleh Tuhan untuk kita pakai dalam setiap kehidupan. Tetapi realitanya, hampir semua orang tidak seperti demikian. Sering pertengkaran terjadi karena salah ucap. Banyak kelalaian yang terjadi dalam pekerjaan karena salah dalam bertindak. Dan semua itu berawal dari pikiran. Ketika dalam berpikir mengandalkan ego sendiri, tidak peduli dengan keadaan sekitar, maka seterusnya dalam berucap dan bertindak akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Tetapi setiap manusia memiliki karakter yang menunjukkan ciri khas. Dia itu seperti ini. Nah, itulah kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sepanjang minggu yang berjalan ini, kita dituntun dalam satu bacaan Alkitab, kitab Pengkhotbah, khususnya Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayat 20. Kitab Pengkhotbah bersifat apatis, cuek atau acuh tak acuh terhadap apa saja, karena semuanya dinyatakan sebagai satu kesia-siaan. Tetapi kesia-siaan yang dimaksudkan bertujuan agar harapan palsu manusia dalam dunia ini hancur. Meninggalkan segala sesuatu yang berbau duniawi, yang hanya menjadi kesenangan semata. Ini adalah hidup yang jauh dari Allah. Hidup yang tidak dikehendaki Allah, yang tidak jelas, yang tidak menghasilkan kebahagiaan yang sejati, karena hanya kebahagiaan atau kesenangan semata saja. Mari kita perhatikan dalam ayat pertama, dimulai dengan kalimat lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Pengkhotbah mengandaikan lalat mati karena yang mati yang hinggap pada adonan, maka tentunya adonan itu akan menjadi busuk. Mengapa? Sebab walaupun adonan yang dibuat begitu banyak, namun ketika ada lalat yang hinggap di dalamnya,
maka di dalamnya tentu ada bakteri yang akan membuat adonan itu akan menjadi busuk. Maka dari itu dalam aktivitas membuat kue ataupun ketika kita makan, maka kita selalu mengusir lalat agar supaya dia tidak hinggap dalam adonan atau makanan yang ada di hadapan kita. Demikian juga dengan sedikit kebodohan akan merusak dan memadamkan hikmat, kehormatan, pengetahuan, dan nama baik. Jadi kebodohan ini disamakan dengan lalat mati, dan kebodohan ini adalah hal-hal duniawi yang seringkali ada dalam pikiran, ucapan, dan tindakan setiap manusia. Kebodohan ini sering membawa pada seseorang yang selalu menganggap dirinya paling bijak. Padahal jika hikmat Tuhan ada padanya, maka ia akan sadar akan kelebihan dan kekurangan yang ada padanya, tidak menunjukkan kehebatannya. Ia bersikap hormat kepada kelebihan dan keterbatasan orang lain. Dan ketika seseorang telah lalai dalam pikirannya, maka dalam perilaku juga akan terjadi demikian. Segala sesuatu yang dilakukan harus dipikirkan untung ruginya. Segala resiko akan diterimanya, sebab bila kemalangan dan ketidakberuntungan sudah mendahului usaha, maka tidak ada hal yang dapat memberi arti jerih payah kehidupan yang kita lakukan. Dalam teks bacaan kita saat ini, kita bisa melihat bagaimana karakter orang pandai dan juga orang bodoh. Nah, karakter orang pandai, dia selalu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukannya, dan itu penuh makna. Dalam arti itu akan berguna bagi diri sendiri, dan itu juga akan berdampak bagi orang lain. Sedangkan orang bodoh banyak berkata-kata, bekerja keras, tetapi tidak dapat menyelesaikan apapun. Dalam arti tidak memberi makna yang dilakukan, karena dia melakukannya dan merasa dirinya paling hebat. Dia serba biasa. Dan karakter dari orang bodoh ini bisa berdampak juga. Ketika dia memimpin satu kegiatan atau lembaga, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Semua akan hancur karena hikmat tidak ada pada dirinya. Itulah sebabnya dalam ayat 15 kalimat akhir ditulis, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sedangkan dalam hidup kita tanpa sadar, kita melakukan sesuatu mengandalkan ego kita, tidak berpikir secara matang, jelas arah dan tujuan dari apa yang akan dilakukan. Dan nanti sadar ketika kita jatuh dan gagal. Orang bodoh
selalu malas, dan tentunya selalu mendatangkan kegagalan dan kerugian besar dalam hidupnya. Bagian akhir perikop bacaan kita melalui penulis yang bisa kita pahami bahwa bersama dengan nasihat kita melihat, menegur, dan memperingatkan dengan hikmat akan cara yang lebih baik bagi para pemimpin dan orang-orang yang suka bertindak dengan kebodohan dan selalu menebar isu yang tidak baik. Dan tentunya hal ini membangkitkan cara berpikir kritis kita untuk jeli melihat keadaan di sekitar kita agar semua terubahkan sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita selalu berpikir, berkata-kata, dan bertindak dengan menggunakan hikmat. Dan semua akan sia-sia jika kita hanya mengandalkan kehebatan dan ego kita. Dan ini tidak bisa kita hindari, karena secara sadar dan tidak sadar seringkali semua itu muncul dalam tindakan maupun bertutur kata kita sehari-hari. Karena itu kita harus belajar dari pengalaman masing-masing. Apakah kita sudah berpikir, apakah kita sudah bertindak, berkata-kata dengan menggunakan hikmat. Dan semua itu membawa kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang bermoral, yang memiliki akal budi yang lebih baik. Dan tentunya kita pun harus membedakan antara kepandaian, berhikmat, dan kebodohan yang mendatangkan kekebalan. Banyak hal yang akan kita temui. Banyak orang akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan tujuan apa yang dilakukannya dan berhasil. Walaupun itu terlihat sungguh berat dan sangat sulit, tetapi keberhasilan pasti akan diraih. Tetapi sebaliknya, orang yang tanpa berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu pasti dia akan gagal dalam kehidupan. Berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat, ini merupakan bentuk kehidupan yang terbangun untuk bagaimana kita memahami kehendak Allah. Melalui hikmat yang Dia karuniakan kepada kita, kita dapat berpikir jernih, kita bisa berkata-kata dengan bijak, dan tentunya kita bertindak secara hati-hati. Ketika kita melakukan hal ini, berarti kita adalah anak-anak Allah yang mencerminkan karakter Kristus sebagai pencipta dan pemilik hidup kita. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada tanggal 5 Agustus merupakan Hari Kesehatan Gemim.
Nah, kita dituntut sebagai warga gereja untuk mulai berpikir dengan jernih tentang pengembangan pelayanan kesehatan Gemim. Berkata-kata sebagai saksi Tuhan tentang makna pelayanan kesehatan Gemim, dan dengan kasih melakukan sesuatu sebagai tindakan nyata mengembangkan pelayanan kesehatan Gemim, termasuk di dalamnya dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita berpikir, mari kita berkata-kata, mari kita bertindak dengan menggunakan hikmat yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pasti kita akan dimampukan. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan, dan sementara kita memberi, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 378 yang diperbuat Allahku. Henti-hentinya kami datang menghampiri kekudusan Bapa, karena Engkau sumber kehidupan kami, pemilik kehidupan. Kami bersyukur di hari Minggu ini, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah persekutuan kami saat ini. Terima kasih, lewat persekutuan di pagi ini kami boleh mengungkapkan pujian, kami boleh berdoa bersama, tapi juga diberi kesempatan untuk belajar firman. Firman yang sudah kami dengar kiranya akan tetap terus menguatkan kami untuk kami tetap menjalani hidup. Kami mampu berpikir, berucap dan bertindak sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga semua tidak menjadi sia-sia, tetapi punya makna yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kehidupan jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 10, baik anak-anak, remaja, pemuda, wanita, ibu, pria, bapak, dalam tugas kerja masing-masing diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga apa yang dilakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan kehidupan pribadi maupun keluarga untuk tetap mengandalkan
Dan karena itu Bapa, bermohonlah kami kepadamu, Engkau kiranya berkenan memberkati pelayan-pelayan yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Syamaz dan Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kategorial Dikra, di dalamnya ada UPK, BPPJ, kelompok fungsional lansia, pegawai klaster dan pendeta. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kami tetap terus bersemangat untuk melayani Tuhan, tapi juga bersama dengan keluarga menopang tugas tanggung jawab kami, bersama dengan seluruh jamaah untuk melaksanakan program pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami tetap terus berdoa Engkau memberkati program pelayanan sinode wilayah sampai di jamaah. Ada upaya-upaya yang dilakukan dan semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Engkau tetap terus memberkati badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jamaah, dengan tugas tanggung jawab dijalani secara bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk jemaat Gemim Sebot Paniki Bawah sepanjang minggu yang berjalan ini, yang boleh bersyukur karena boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan. Engkau kuduskan sukacita yang boleh dialami, tapi juga mengingatkan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mereka yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan tetap terus ada bersama dengan mereka. Beri kekuatan iman sehingga mereka tetap terus mampu mengucap syukur walaupun di tengah pergumulan dan persoalan hidup. Sebab kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka pasti kami akan menemui jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan hidup. Bapa di sorga, kami pun berdoa Engkau kiranya memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, masuk di dalamnya pemimpin yang ada di daerah kami, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur, bersama dengan jajaran yang ada, Bupati bersama dengan Wakil Bupati, Wali Kota bersama dengan Wakil Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, dengan tugas tanggung jawab dimampukan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang mampu menjalani tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu akan dirasakan di tengah kehidupan masyarakat. Dan karena itu Engkau pun memberkati masyarakat yang ada untuk menjalani tanggung jawab sebagai masyarakat. Di tengah hidup bermasyarakat, kami boleh saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, terlebih bersama dengan pemerintah, kami boleh mengambil bagian untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sehingga kami akan merasakan kebahagiaan dalam hidup karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur di tengah persekutuan kami boleh memberi persembahan. Berkenan Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja. Dan berkat Tuhan tetap terus
menjawab doa kami. Kepadamu kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Mari kita mengadukan Kidung Jemaat nomor 379 yang mau dibimbing oleh terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Selamat kita berhari Minggu, Tuhan Yesus